Semua kita menginginkan supaya semua yang kita kerjakan, yang kita rindukan, yang kita inginkan, Tuhan kabulkan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Atau dapat dikatakan semua kita merindukan supaya kita bisa menempuh jalan yang lurus. Kalau bercocok tanam, maunya sekali nanam, langsung hasilnya bagus, harganya pun bagus. Kalau sedang sakit, pergi ke dokter, maunya langsung ketemu dengan dokter yang pas, obatnya pun obat yang pas, sekali datang langsung sembuh. Kalau sekolah, langsung dapat sarjana, dan dengan hasil yang memuaskan, sesudah itu dapat pekerjaan pula. Itulah yang disebut dengan jalan yang lurus, dan itu tidak salah, karena memang Mazmur 107 ayat 7 mengatakan di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Atau Amsal 4 ayat 11, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Tetapi tidak selamanya hal itu terjadi. Kenapa bisa begitu? Mari kita belajar dari bangsa Israel di Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bangsa Israel keluar dari Mesir, ada jalan pintas yang mestinya tidak perlu berbulan-bulan, apalagi 40 tahun seperti yang mereka lalui. Ada jalan yang sangat pintas. Tapi Tuhan tidak membawa mereka lewat jalan itu. Tuhan malah membawa mereka kepada jalan yang berputar, yang akhirnya membuat mereka berjalan 40 tahun. Pada jalan yang pintas ada peperangan. Pada jalan yang berputar pun ada peperangan. Tapi kualitas peperangannya berbeda. Nah, ini menjadi hal-hal yang perlu kita cermati, saudara, supaya kita tidak salah sangka ketika Tuhan membawa kita kepada jalan yang berputar. Sekalipun ada jalan yang lurus. Supaya saudara mengerti mengapa Tuhan tidak mengizinkan saudara cepat berhasil, cepat menerima jawaban doa, sekalipun Tuhan sanggup melakukannya dalam sekejap mata. Mari coba kita cermati, mengapa Tuhan membawa kita ke jalan yang berputar. Mengapa Tuhan membawa kita ke jalan yang berbelok-belok, berliku-liku, kadang-kadang kepada jalan yang licin. Saudara harus mengerti, firman Tuhan berkata di dalam Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujung-ujungnya menuju maut. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati. Bukan semua jalan lurus cocok untuk saudara. Catat itu baik-baik. Lalu mengapa kita harus rela Tuhan mengajak kita melalui jalan berputar? Yang pertama, karena Tuhan melihat kita belum mengerti rencana Tuhan. Sehingga bisa saja ketika Tuhan membawa kita kepada jalan yang lurus, lalu kita berpikir bahwa itu adalah karena kekuatan kita. Kita belum mengerti sepenuhnya apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kita. Kita belum mengenal Dia sebetulnya siapa. Yang kedua, karena kita belum siap untuk menerima konsekuensi daripada jalan yang lurus itu, saudaraku. Saudara lihat, survei menunjukkan orang yang menang lotre artinya mendadak kaya, juga mendadak miskin, saudara. Beberapa waktu yang lalu ada kisah di Jawa. Orang rame-rame menjadi miliarder karena Pertamina membeli tanah mereka dengan harga yang luar biasa. Lalu mereka rame-rame membeli mobil yang mewah-mewah, satu kampung. Tetapi tidak lama kemudian, koran-koran memberitakan mereka semuanya jatuh miskin. Semua barang mereka kembali harus dijual.
Bahkan mereka lebih miskin dari yang sebelumnya. Mentalnya belum siap. Coba saudara bayangkan, saat ini mereka menjadi budak. Lalu ketika dibawa lewat jalan yang lurus, dalam waktu 1 bulan, mereka menjadi konglomerat. Bagaimana kira-kira sikap mereka? Mungkin di sana ada kesombongan, ada pemborosan, dan sama sekali tidak memuliakan Tuhan. Ingat, Tuhan mengajak kita berputar karena kita belum mengerti rencana Tuhan. Karena kita belum siap akan konsekuensi-konsekuensi. Yang ketiga, Tuhan membawa kita berputar sering sekali karena kesalahan kita sendiri. Kita tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya, segala kemudahan yang tadinya sudah dipersiapkan, Tuhan harus proses lagi kita untuk memurnikan kita, supaya kita memahami dan melakukan penundukan diri di hadapan Tuhan. Itu yang sering sekali dialami oleh bangsa Israel, sekalipun mereka adalah biji mata Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Tetapi oleh karena sifat-sifat mereka, akhirnya Tuhan sering sekali memproses mereka. Bahkan Tuhan sampai membuang mereka ke Babel karena sikap hati yang masih banyak perlu dibersihkan. Oleh sebab itu, jangan mengeluh ketika Tuhan mengajak saudara untuk berputar. Mungkin Tuhan sedang memproses saudara, memurnikan saudara. Dan yang keempat, ketika Tuhan mengajak kita jalan berputar, mungkin Tuhan ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Sering sekali untuk mendapatkan yang baik itu tidak terlalu susah. Tapi untuk mendapatkan yang terbaik, sering sekali dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Oleh sebab itu saudaraku, nantikanlah Tuhan. Dia akan menepati janjinya, sekalipun kelihatannya berputar-putar. Tuhan memberkati saudara.